Selamat pagi, terima kasih Ibu Nina Sofiana. Terima kasih Ibu Direktur. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar persiapan ujian sekolah dan asesmen nasional jenjang pendidikan dasar tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama di webinar ini dari pagi sampai siang hari ini nanti. Baiklah, mohon untuk di-share screen paparannya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, perkenalkan saya Anissa Yakti akan memaparkan mengenai kebijakan ujian sekolah dan asesmen nasional tahun 2022 tentang bagaimana pelaksanaannya menurut regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Yang saya dengar di sini dihadiri oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, maupun dari unsur masyarakat. Baiklah, kita mulai paparannya. Jadi yang akan saya bahas di sini mengenai latar belakang kebijakan itu ada, terus mengenai evaluasi sistem pendidikan, dan bagaimana kebijakan asesmen nasional 2022 dan kebijakan terbaru tentang ujian sekolah di tahun 2022 serta diakhiri dengan simpulan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, latar belakang adanya kebijakan tentang peniadaan UN itu dimulai dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat di tahun 2021, maka Kemendikbudristek melakukan langkah-langkah responsif untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dengan menerbitkan SE nomor 1 tahun 2021 yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ujian nasional atau yang kita kenal dengan UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Yang kedua, UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah A. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Lanjut. Kemudian dengan penerbitan SE nomor 1 tahun 2021 itu, maka UN sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan ditiadakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan menerbitkan PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah asesmen nasional atau yang Bapak Ibu kenal dengan AN, yang kedua dengan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Yang hal ini tertuang di dalam pasal 46 ayat 3 PP nomor 57 tahun 2021 mengenai standar nasional pendidikan. Lanjut. Selanjutnya di dalam pasal 46, 48 dan 49 dalam PP Standar Nasional Pendidikan tersebut, kita mengenal ada evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh ada 3 unsur, yaitu oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, ataupun lembaga mandiri. Yang pertama, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, evaluasi ini
sebagai dasar bagi Menteri untuk menetapkan profil pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk yang pertama peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah, yang kedua adalah untuk penetapan rapor pendidikan. Kemudian yang dilakukan oleh Pemda yaitu untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Yang ketiga dilakukan oleh lembaga mandiri untuk mengevaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Lanjut. Selanjutnya, kebijakan asesmen nasional tahun 2022 yang tertuang di dalam pasal 44 dan pasal 6 dari PP tersebut, yaitu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang kedua adalah pendidikan dasar dan menengah, yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Dalam hal ini untuk Ditjen PAUD Dasmen itu ada di pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh A. Satuan Pendidikan, B. Program Pendidikan Kesetaraan atau paket-paket, yang C. Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, kemudian yang D. oleh pemerintah daerah. Kemudian hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan profil pendidikan di daerah dan merupakan profil pendidikan nasional secara agregat. Profil pendidikan yang kita ketahui di sini adalah laporan komprehensif tentang layanan pendidikan anak usia dini yang digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini serta untuk penetapan rapor pendidikan. Lanjut. Kemudian kita beranjak ke kebijakan ujian sekolah di tahun 2022. Seperti yang di tahun sebelumnya 2021 di saat jeda waktu 2021 sebelum muncul PP Standar Nasional Pendidikan ini, Kemendikbud sudah menerbitkan SE nomor 1 tahun 2021 itu sebagai jeda atau jembatan terhadap aturan mengenai peniadaan UN dan ujian sekolah. Untuk tahun ini kita sudah mengacu kepada PP tentang Standar Nasional Pendidikan yang ada di pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap A. Pendidikan anak usia dini dan B. Pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah. Jadi bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh Pemda itu dalam bentuk ujian sekolah oleh satuan pendidikan. Lanjut. Jadi di sini di dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, akan tetapi pasal-pasal yang mengenai ujian nasional itu sudah tidak berlaku. Kita masih memberlakukan mengenai ujian sekolah di sini masih tetap hidup pasal-pasalnya, yaitu ujian sekolah adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Sedangkan bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa A. Portofolio, B. Penugasan, C. Tes tertulis, dan atau D. Bentuk
kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi yang tertuang di dalam SE tahun 2021 itu adalah mengambil dari Permendikbud 43 tahun 2019. Dan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan. Lanjut. Dan selanjutnya untuk ujian sekolah itu kita lihat di dalam Permendikbud 43 tahun 2019 itu ada ketentuannya siapa peserta ujian sekolah. Peserta ujian sekolah yaitu adalah peserta didik pada akhir jenjang. Dan persyaratannya adalah A, telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan, dan B, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. Untuk kelulusan bagi peserta didik jenjang SD, yaitu peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan apabila A, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, B, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan C, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Dan penyelesaian seluruh program pembelajaran untuk peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar teologi Kristen dan sekolah dasar luar biasa apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada kewajiban bagi satuan pendidikan yang diwajibkan di dalam Permendikbud 43 tahun 2019 ini untuk menyampaikan nilai ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan nilai rapor kepada kementerian melalui data pokok pendidikan untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Ini adalah pesan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SD. Lanjut. Dari materi yang saya bawakan ini, saya simpulkan bahwa yang pertama, penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Dan yang kedua, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik. Yang ketiga, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan objektif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk informasi bagi Bapak Ibu semua dalam rangka menjelang persiapan untuk pelaksanaan ujian sekolah dan asesmen nasional. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Nanti yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan lebih mendalam mengenai teknisnya terkait dengan AN maupun ujian sekolah oleh narasumber dari Pusmendik Ibu Dr. Rahmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.